Yo, what's up guys? Kembali lagi di channelku ini. Semoga kalian nonton sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jadi sesuai untuk di judulku ini, aku akan membagikan statistiknya untuk 7 pemain gratisan yang akan diperoleh kita nanti semuanya. Dan cara menyelesaikan misi semuanya di bawah 1 jam ya. Contohnya seperti ini nih. Aku bisa menyelesaikan misi di bawah 1 jam dan kalian nggak perlu nyelesain satu persatu secara lama ya, karena satu pertandingan tuh bisa memakan waktu hingga 10-15 menit ya. Jadi lebih baik langsung secara cepat saja, 1 jam bisa menyelesaikan sekitar ya beberapa misi lah. Ya bisa sampai selesai, dan ini bisa kalian pakai juga caranya untuk minggu depan. Nah, sebelum aku kasih tahu caranya, kalian sekalian temanin aku dulu untuk menggacha ini ya. Aku jelaskan terlebih dahulu ya satu persatu. Ini 7 pemain ini akan kita dapat dan bisa kita pilih ya untuk ini, tapi di tanggal beberapa minggu ke depan. Ya agak lama ya, tapi it's okay, masih nggak apa-apa lah. Karena untuk ini bisa kita gacha 2 kali. Untuk yang satunya yang ini bisa kalian dapat dan kalian peroleh secara acak. Tapi 50-50 ya guys, bisa dapat dan bisa enggak. Nah, ini aku sudah sekitar 6 ya. Ini 6 kalau nggak 7 kali ini aku gacha dan nyatanya tidak dapat sama sekali. Nah, ini aku mau gacha lagi. Ya semoga saja bisa dapat ya teman-teman ya. Dan kalian juga yang sudah dapat pemainnya bisa kalian kasih info lah gimana caranya atau triknya nih biar bisa dapat nih. Buat pengalamannya teman-teman player kita yang baru-baru gitu. Nah, di sini aku mau coba langsung gacha 6 kali itu. Apakah bisa atau enggak untuk spin 6 kali secara langsung ya guys. Ya aku pengen sih, untuk nanti aku juga kasih statistiknya setelah ini. Bahkan untuk biar kalian enggak ini bingung dengan racikannya, karena kan beberapa kalau kalian racik asal itu ratingnya nggak naik gitu loh. Oke, langsung 6 kali saja. Ini apakah dapat atau tidak ya? Semoga ya guys, semoga dapat. Aku pengen dapat untuk yang Zanetti ya. Aku bener-bener pengen Zanetti nih guys. Bayangin ya, sekelas Zanetti loh. Udah kartu baru, itu kartu bagus malah dijadikan bansos cuy. Aduh, kasihan nih orang-orang yang kemarin top up si Zanetti itu. Ish, parah. Di sini kita nggak dapat, tapi nggak apa-apa, nggak usah terlalu bersedih karena masih bisa. Kita jika mau bersabar nanti bisa dapat gratisan dan bisa kita pilih ya guys. Cuma kan ini bisa nambah bonusan saja kalau misalnya kalian dapat juga gitu loh, dapat pemain epicnya. Bayangin ya, dari 300 pemain tersisa 287 dan tidak dapat sama sekali loh. Oke, kita langsung aku kasih tahu caranya. Untuk ini bisa kalian pergi ke laga. Ini caranya menyelesaikan misi di bawah 1 jam ya. Ini sorry salah pencet tuh. Kalian pergi ke laga, lalu kalian geser ke laga teman ya. Ini harus 2 orang. Ini nggak bisa kalian selesaikan dengan 1 orang saja ya. Lalu buat ruang 1 versus 1. Dan ini nggak usah kalian otak-atik ya, bisa langsung kalian buat saja, nggak usah tampilkan tetapkan kata sandi atau jenis tim, nggak usah, karena ini kalian langsung yang penting menyelesaikan misinya ya secara cepat ya. Nah, di sini ini nanti kalian langsung undang teman kalian yang sudah kalian ini ya di berteman secara eFootball kalian. Nah, nanti kalau sudah kalian itu langsung klik di pengaturan laga ya teman-teman ya. Setelah misal kalian sudah undang teman kalian, langsung saja ketik di pengaturan laga. Habis gitu ini ada kan beberapa pilihan nih. Itu kalian langsung cari jenis laga dan klik aturan gol emas. Karena kan kalau main biasa kan jenis laganya standar nih, itu normal. Ini aturan gol emas.
Jadi nanti aku akan juga jelaskan ini cara gamenya biar kalian paham dan kalian mengerti ya. Aku jelaskan secara rinci dan pelan-pelan nih. Nah kalau sudah tinggal kalian langsung ready dan nunggu teman kalian ikut ready juga ya. Cara ini sangat efektif guys. Nah ini contohnya, misal ini sudah mulai nih ya guys. Ini mulai, ini kalian nggak usah peduli menang atau kalah, itu sama saja guys. Yang penting 1 gol nanti langsung menang. Nah, keliru. Sorry ya guys. Nah ini kalian mau bunuh diri nggak apa-apa. Nah ini aku dibobol nih sama temen kawanku guys. Nah ini langsung selesai guys. Cukup 1 gol saja itu kalian langsung menang guys. Kalah menang sama saja gitu. Oke, kita langsung bahas ke racikan dan statistiknya. Ini aku kasih di peringkat ke-7 ya, bawah sendiri ya. Untuk Stefano Fiore nih. Setelah kita tadi bahas tentang misi, kita bahas statistik untuk pemainnya nih. Sesuai racikannya, kalau kalian ngikutin racikan 3, 8, 7, 8, 11 sesuai racikanku, itu kalian bisa nyampe ke 103 guys. Ini sebagai kayak mainnya penyerang lubang, tapi di sayap guys. Nah ini untuk kecepatannya saja sudah 94, dan ini kalian bebas pakai gak bebas sih, beberapa manajer saja sih. Beberapa manajer double booster yang ratingnya 89 itu bisa membantu untuk pemain ini nyampe ke rating 103, atau justru sebaliknya kalau ada beberapa manajer cuma nyampe ke 102 saja. Dan ini bisa dijadikan untuk striker penyerang striker sayap ya, di kanan maupun di kiri guys. Ini sangat worth it, dan ini menurutku oke lah untuk mengandalkan kecepatan ya. Cuma minusnya agak berat sih ini kalau menurutku ya. Bukan agak berat sih, mudah jatuh lah. Sangat mudah untuk direbut karena aku sudah punya pemain ini ya di akun satunya. Ini meskipun gaya mainnya penyerang lubang, tapi kalau udah ngontrol bola mudah direbut. Lalu untuk yang peringkat ke-6, ini aku kasih si Daniel Massaro ya. Pencetak pintar nih. Ini Daniel Massaro dari AC Milan. Untuk tingginya sih oke ya menurutku ya. Itu 179, usianya 33, dan ini ratingnya bisa nyampe 103 nih guys. Kalau kalian beberapa kan ada yang nggak bisa nyampe ke 103 ya. Kalian pakai manajer Fabio Capello saja, itu cuma di sini minusnya itu dari segi kecepatan ya. Untuk kecepatan ini 84 ini sangat kurang bagiku. Ya untuk bahkan kontrol bola, dribble dan take positionnya itu standar banget ya. Jadi aku taruh di peringkat ke-6. Cuma meskipun akselerasinya dan kesadaran menyerangnya ini sangat tinggi ya. Ya cocok lah untuk di posisi peringkat ke-6 dengan rating 103. Nah untuk peringkat ke-5 ini aku kasih si Oliver Kahn. Ini Oliver Kahn yang terbaru dan langsung dirilis oleh Konami ya. Oliver Kahn ini kalau kalian pakai booster saving ini bisa nyampe ke 105, tapi manajernya harus Ruben Amorim. Ruben Amorim yang gratis sih. Ini bisa kalian dapat ya. Bisa nyampe 105, tapi kalau bagiku masih bagus Oliver Kahn yang sebelumnya ya. Itu bisa sampai ke 106 juga ratingnya. Untuk lompatannya itu 94, dan ini statistiknya dalam kesadaran dan keterlibatan kiper ini minus sih. Menurutku minus banget ya. Dengan striker yang sekarang itu gacor-gacornya bukan main kan. Apalagi blitznya gitu, bener-bener gelo banget sih, nggak habis pikir. Nah ini untuk peringkat ke-4, ini yang bener-bener aku suka ya. Ini kalau aku dapat ini lebih baik aku pakai nih di in game nih, karena ini dengan manajer Fabio Capello ya, ini bisa nyampe ke 104 dengan booster aerial. Itu dengan racikan 4, 5, 11, 11 ini nyampe ke 104,
meskipun tingginya 170 saja, pendek ya. Tapi jika LB, RB, bahkan center back kalian yang gaya mainnya gaya pembangun serangan itu tinggi 190-an semua, dan kalian pakai CB perusak ini masih oke guys. Oke-nya gimana? Ini kecepatannya sudah 93, dengan CB sekarang kan cuma 90-an kan. Lalu ini kesadaran dan keterlibatan bertanya itu 90-an lebih. Jadi ada plus minusnya lah guys. Kalau bagiku ini masih bisa melengkapi ya, atau bisa jadi untuk cadangan saja. Kalau kalian menemukan John Kohler, lebih baik jangan pakai ini, atau tidak disarankan ya. Ini aku tidak menyarankan kalian pakai 3 CB lalu CB-nya pakai ini, tidak. Ini harus keterlibat 4 back-nya itu harus 4 ya. Dan salah satunya pakai ini. Ini benar-benar pertahanan kalian itu setara dengan tembok kokoh guys, susah banget dijebol. Karena kan untuk striker sekarang hanya mengandalkan kecepatan, jarang banget untuk mengandalkan sundulan, kalau enggak yang benar-benar kayak mainnya meta crossing ya guys. Ini menurutku Puyol versi terbaik sih. Untuk peringkat 3 ini aku taruh untuk si Filippo Inzaghi guys. Untuk Inzaghi ini bukan main sih untuk sebagai striker hantu ya. Misalnya kalian nggak punya striker, ini cocok banget guys, karena dari segi postur tingginya itu juga oke banget, dan ini bisa nyampe ke 103 dengan manajer Fabio Capello. Jangan lupa kasih booster striker insting ya untuk yang keduanya ya. Lalu untuk statistiknya ini, untuk kecepatannya saja sudah 90. Sebagai bansos ini striker kecepatan 90 udah bagus ya. Bahkan akselerasinya juga mengimbangi 93. Meskipun kontrol bola dan dribblenya agak berat sedikit ya, sekitar 80-an, tapi sebagai pencetak gol, striker hantu ini masih terbilang worth it banget untuk dipakai ya. Karena dengan statistiknya ini hampir semuanya seluruhnya berwarna biru guys. Cuma ini aku kasih ke peringkat ketiga ya, karena dengan meskipun statistik sebagai striker oke, cuma untuk penggiringan atau kontrol bolanya mungkin agak berat sih guys, karena aku juga belum dapet. Cuma kalau dari dilihat dribble dan kontrol bolanya memang berat sih. Untuk yang kedua ini aku kasih si Xabi Alonso guys, karena Xabi Alonso ini bener-bener oke banget ya. Karena nggak cocok banget sih kalau misalnya dijadikan bansos ya, karena keren guys, karena ini statistiknya oke banget lah. Dengan rating ini bisa nyampe ke 104 dan boosternya dueling. Lihat, ini sebagai DMF orkestrator ini setara dengan Pirlo ya guys, Pirlo AC Milan, Pirlo Italia itu oke banget. Dan bahkan dijadikan CMF ini masih, meskipun turun 1 rating, tapi masih terbilang worth it banget dalam segi lini tengahnya sih. Lini tengah ini sangat bagus. Lebih baik kalian bisa ikut racikanku ini, maka enak banget lah, karena aku kan sesuai juga dengan cara mainku yang suka kontrol-kontrol bola atau umpan-umpan cepat gitu loh, umpan terobosan. Beda dengan yang kalian mainnya umpan crossing ya. Ini tapi kalau kalian pakai meta crossing, Xabi Alonso ini juga oke banget, sangat layak dipakai dan bagus untuk di posisi kedua. Nah, untuk yang terakhir ini guys, ini si Zanetti ya, sekelas Zanetti cuy, bayangin ya, sekelas Zanetti ini peringkat pertama, ini wajib ini. Ini kalau saranku, bahkan mungkin sarannya orang lain ya yang paham tentang e-football, ini pasti kalian disaranin ambil Zanetti ya. Dari 6 pemain yang lain, pemain ketujuh ini Zanetti ini untuk pemain nomor 1 yang bagus banget. Lihat ini statistiknya, sebagai LP atau RP ini sangat oke banget, dengan kecepatan dan keterlibatan, bahkan pertahanannya Zanetti ini terbilang oke lah, karena sering bisa naik bahkan ke kotak penalti lawan, tapi tidak telat untuk bertahan guys, karena staminanya juga menyeimbangi dan staminanya sangat kuat.
Dan ini meskipun posisi Zanetti ini sebagai LB, tapi kalau menurutku saranku lebih baik kalian taruh di posisi RB ya guys. Karena dengan dominan kaki kanan, jaga-jaga misal menyerang dengan kalian tiba mengumpan lambung ya, atau crossing dari segi pojok-pojok sebelah kanan ya guys. Ini lebih oke kalau taruh RB ya. Tapi kalau kalian taruh LB ya gak apa-apa juga sih, tergantung kalian. Ini si Zanetti ini wajib ini. Aku kalau misalnya dapat ini, yang lain udah gak akan kupakai ini. Tetap pakai si Zanetti ini guys. Jadi dari ketujuh pemain ini kalian kira-kira ngincar yang mana guys? Bisa komen di bawah ya. Jadi segitu aja guys untuk videoku kali ini. Semoga kalian menonton, menikmati, dan paham tentang statistik, bahkan nyelesain misi secara cepat.